warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi untuk berdiskusi. Perkenalkan, nama saya Delisa Putri dengan NIM 0601232037. Saya dari Program Ilmu Studi Ilmu Perpustakaan semester 2 dengan mata kuliah Kewarganegaraan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan anti korupsi, yang kedua bentuk-bentuknya, yang ketiga karakter anti korupsi, yang keempat dampak negatifnya, dan yang kelima solusi apa yang dapat dilakukan. Baik, yang pertama adalah apa sih yang dimaksud dengan anti korupsi? Anti korupsi adalah serangkaian tindakan, kebijakan, dan prosedur yang dirancang untuk mencegah dan melawan praktik korupsi. Korupsi merujuk pada penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan publik untuk keuntungan pribadi seperti penerimaan suap, penggelapan dana, atau melakukan nepotisme. Yang kedua adalah apa sih bentuk-bentuk dari korupsi? Yang pertama adalah suap atau memberikan dan menerima sesuatu yang bernilai uang, barang, atau jasa untuk mempengaruhi tindakan seseorang yang memiliki kekuasaan atau wewenang. Yang kedua, penggelapan, yaitu mengambil atau menggunakan dana atau aset organisasi secara ilegal untuk keuntungan pribadi. Yang ketiga, nepotisme, yaitu menyalahgunakan wewenang untuk memberikan pekerjaan atau keuntungan lainnya kepada kerabat atau teman dekat. Yang keempat yaitu penyalahgunaan anggaran, yaitu menggunakan anggaran atau sumber dana organisasi untuk tujuan dan tidak semestinya atau untuk kepentingan pribadi atau keuntungan pribadi. Baik, yang ketiga yaitu karakter anti korupsi. Yang pertama yaitu integritas, yaitu menjunjung tinggi kejujuran dan prinsip moral serta konsisten antara perkataan dan perbuatan. Yang ketiga transparansi, yaitu terbuka dalam proses pengambilan keputusan dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas. Yang ketiga akuntabilitas, yaitu bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil serta siap menerima konsekuensi dari tindakan tersebut. Yang keempat kejujuran, yaitu berperilaku jujur dalam semua situasi, tidak berbohong atau menipu untuk keuntungan pribadi. Yang kelima yaitu disiplin, yaitu mematuhi aturan dan regulasi yang berlaku dan menjaga ketertiban dalam penilaian tugas atau dalam menjalankan tugas. Selanjutnya yang keenam yaitu keadilan, yaitu bertindak adil tanpa memihak atau diskriminatif, yaitu memberikan hak yang sama kepada semua pihak. Yang ketujuh kepedulian, peduli terhadap kepentingan umum dan perusahaan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Yang kedelapan kemandirian, yaitu tidak berpengaruh pada orang lain untuk membuat keputusan yang benar serta memiliki keberanian untuk menolak suap dan tekanan. Yang kesembilan profesionalisme, yaitu menjaga standar profesional dalam bekerja termasuk kompetensi, sikap, dan tanggung jawab. Dan yang ke-10 komitmen, yaitu berkomitmen kuat untuk tidak terlibat dalam praktik korupsi dan mendukung upaya pemberantasan korupsi. Selanjutnya yaitu yang keempat yaitu apa sih dampak negatif dari korupsi? Yang pertama kemiskinan dan ketidaksetaraan sosial, yaitu korupsi menghambat distribusi sumber daya yang adil, memperparah kemiskinan dan memperluas kesenjangan sosial antara kaya dan yang miskin. Yang kedua, penyalahgunaan anggaran negara, yaitu dana publik yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial lainnya sering disalahgunakan, mengurangi kualitas dan ketersediaan layanan tersebut. Selanjutnya yang ketiga adalah penurunan pertumbuhan ekonomi, yaitu korupsi merusak iklim investasi, mengurangi daya tarik suatu negara bagi investor, dan menurunkan efisiensi ekonomi yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, erosi kepercayaan publik, yaitu kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga publik berkurang akibat korupsi, yang dapat menyebabkan ketidakstabilan politik dan sosial. Selanjutnya yang kelima yaitu menurunnya kualitas pendidikan dan kesehatan, yaitu korupsi dalam sektor pendidikan dan kesehatan mengurangi akses dan kualitas layanannya, sehingga mempengaruhi kesejahteraan dan potensi masyarakat. Yang keenam merusak institusi dan sistem hukum, yaitu korupsi mengganggu fungsi institusi dan sistem hukum, menghambat penegakan hukum dan menciptakan budaya impunitas di mana pelaku korupsi merasa tidak akan dihukum. Yang terakhir adalah solusi apa sih yang dapat kita lakukan untuk mencegah korupsi? Yang pertama, menegakkan hukum dengan tegas, yaitu memperkuat sistem peradilan dan penegakan hukum untuk memastikan
memastikan bahwa pelaku korupsi dihukum sesuai dengan undang-undang. Ini termasuk peningkatan kapasitas dan integritas aparat penegak hukum. Yang kedua, transparansi dan akuntabilitas. Meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan, pengelolaan anggaran, dan pengadaan barang dan jasa. Hal ini dapat dilakukan melalui penggunaan teknologi informasi seperti governansi dan sistem pelaporan. Yang ketiga yaitu pengawasan yang efektif, yaitu memperkuat lembaga pengawasan seperti Komisi Anti Korupsi, Inspektorat Jenderal, dan Auditor Independen. Pengawasan yang ketat dapat mencegah penyalahgunaan wewenang dan anggaran. Untuk mencegah korupsi, kita juga bisa memulai dari diri kita sendiri, yaitu dengan tidak berbohong, selalu berkata jujur, tidak melakukan curang, selalu patuh terhadap peraturan yang ada maupun tertulis maupun tidak tertulis, selalu percaya diri, tidak gampang terpengaruh apa kata orang lain, dan selalu menjaga kepercayaan. Dan jika kita melihat adanya tindakan korupsi di depan mata kita, kita harus bertindak. Jangan kita diam saja, yang akan merugikan banyak orang lain, termasuk akan merugikan diri kita sendiri. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi. Sampai jumpa kembali.